الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصوله وفوره فرش لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى Komisioner tidak boleh menguruskan bagaimana tidak boleh. أن الله يحمينا بحمايته من دين عبادته وينفعنا ببركاته وأسراره وأموره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 7 di kitab Qawaidul Asasiyah. Coba saya kirim lagi di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ulumil Quran. Permulaan di dalam ilmu ulumil Quran. Allati hiya mustalahut tafsir. Yang mana ulumil Quran ini juga disebut dengan mustalahut tafsir. Istilah-istilah tafsir. Kalau di hadis itu namanya mustalahul hadis. Sehingga kita ketika mempelajari tentang mustalahul hadis, kita tahu mana hadis yang marfu, mana yang muttasil, mana yang hadis mutawatir, mana yang hadis sahih, hasan dan dhaif. Itu ketika kita mempelajari tentang mustalahul hadis. Tapi sekarang kita mempelajari tentang tafsir. Karena orang-orang ketika tidak tahu tentang istilah-istilahnya itu susah. Maka dari itu, i'lam, ketahuilah, annahu la budda min ma'rifati mustalahil hadis. Harus saya makna satu-satu, ini kelamaan. Saya baca aja ya, dengan langsung itu. Annahu la budda min ma'rifatil mustalahil hadis qabla qira'atit tafsir. Ketahuilah bahwasanya harus mengetahui mustalahul hadis, mempelajari mustalahul tafsir sebelum membaca tafsir. Kenapa kita harus mengetahui tentang mustalahut tafsir sebelum kita mempelajari, sebelum kita membaca tafsir? Liyakunal insanu ala basiratin tammatan minhu. Karena agar manusia bisa mengetahui secara sempurna apa-apa yang ada di dalam tafsir itu. Sehingga fayariful makki wal madani wal nasi wal mansu wasbabin nuzuli. Sehingga mereka mengetahui mana yang surah makki, mana yang surah madaniyah. Kita kan tidak tahu apa itu surah makkiyah, apa itu surah madaniyah. Oh, makkiyah yang turun di Mekah, Madani yang turun di Madinah. Tidak seperti itu tafsir. Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan Madaniyah surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Mekah, tapi Rasulullah SAW setelah hijrah turunnya. Tapi karena dia bermain ke Mekah, kemudian turun ayat itu, maka tetap disebut dengan Madaniyah. Wan nasir wal mansu, dan tahu mana ayat, karena ada ayat yang terhapus, ada yang ayat yang dihapus di dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika kita mempelajari tafsir, tahu mana ayat-ayat yang harus saya jadikan dalil dan mana yang tidak harus saya jadikan dalil karena sudah terhapus dengan ayat-ayat yang lain. Manan samin ayatin aw nunsya'nati bi khairin minha aw misliha. Saya tidak akan menghapus ayat-ayat itu kecuali dengan dihapus digantikan dengan yang baik, kata Allah. Wasbabin nuzul, sehingga kita tahu ketika mempelajari ini, kita tahu sebab-sebab turunnya ayat. Kalau di dalam hadis sebab-sebab urutnya ayat kita tahu, karena
Ayat-ayat itu turun ketika Rasulullah bepergian, ketika Rasulullah di atas pembaringan, ketika Rasulullah lagi duduk di majelis taklim, ketika Rasulullah dalam keadaan perang, ayat ini turun sehingga tahu sebab-sebab musuhnya. Wa yatarattab 'ala dzalika fahmu ma'anil ayat, dan mengerti susunan-susunan daripada pemahaman-pemahaman ayat, makna-maknanya ayat itu, yang mana yang madani, yang mana yang makkiyah dan sebagainya. Maka perlu kiranya kita mempelajari tentang ulumil mustalahut tafsir atau ulumil Quran. Ini nama yang sama. Wa man khada tafsira qabla ma'rifati mustalahihi. Barang siapa yang memperdalam tafsir sebelum mengetahui tentang mustalah-mustalah hadis, kana fi khiratin, maka ia termasuk orang yang memiliki keraguan, wa qalla nasatihi, dan kurang semangat. Karena orang itu belajar tafsir tapi belum tahu mustalah tafsir, sehingga mereka itu ragu-ragu, sehingga mereka kurang semangat. Wal tabasat alaihil maqasid, dan mereka menjadi rancuh tujuan-tujuannya. Kenapa? Karena tidak tahu istilah-istilahnya. Sehingga bagi orang yang mempelajari tentang tafsir, memperdalami tentang tafsir, maka perlu belajar agar tidak bosan, agar tahu tujuan saya belajar tafsir ini apa. Ilmu tafsir, adapun ilmu tafsir ini adalah huwa ma'khudun min qaulihim fassartu syai'a idza bayyantuhu. Ilmu tafsir itu diambil dari perkataan mufassirin, dari orang-orang yang menafsiri, yang mengatakan fassartu syai'a, saya menafsirkan sesuatu. Kemudian idza bayyantu, kemudian dia menjelaskan tentang apa yang dia tafsiri. Wa sumiyal ilmul madhkuru tafsiran, sehingga ketika menjelaskan tafsir yang demikian itu, orang yang menafsirkan itu macam-macam. Ada yang menambahkan ayatnya, ada yang mengganti lafaz, ada ayat kemudian diganti lafaz di belakangnya dengan ayat yang lebih mudah dimengerti. Begitu cara menafsirkan orang-orang itu. Nah, menjelaskan yang demikian ini disebut dengan tafsir. Disebut dengan tafsir atau dinamakan dengan ilmu tafsir. Li'annahu yubayyinul Qur'ana wa yuwaddihuhu. Karena ulama-ulama tafsir itu, karena tafsir ini menjelaskan tentang Al-Quran secara jelas dan gamblang, sehingga itu disebut dengan tafsir. Wa hadduhu, dan definisi tafsir, huwa ilmun yubhasu fihi an akhwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi. Ilmu yang dibahas, atau ilmun yubhasu, atau yang membahas, boleh yubhasu an akhwali, yaitu ilmu yang dibahas di dalam tafsir itu tentang akhwalil Quran, kondisi-kondisi Quran, min jihati nuzuli, dari segi jalannya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turunnya bagaimana? Al-Quran ini ketika turun kepada siapa? Itu. Nah, definisi Al-Quran ini membahas tentang kondisi-kondisi Al-Quran yang demikian ini disebut dengan tafsir. Makanya banyak ulama mengatakan tafsir Jalalain ini bukan tafsir, tapi i'rab. Hanya menjelaskan kondisi ini yang dibaca begini-begini. Tafsir itu banyak yang lebih, ini kan hanya satu kitab. Kalau tafsir yang lain sampai ada 8, sampai 32 dan semacamnya. Kamakiyatin, seperti Makkiyah, wa Madaniyah, seperti seperti Madaniyah, turunnya setelah sebelum hijrah dan turunnya setelah hijrah, itu dikaji. Wa nahwi, dan seumpamanya Makkiyah dan Madaniyah itu, kasanadihi, seperti sanadnya Al-Quran, sanadnya turun kepada siapa yang menerima dalam keadaan apa, ya itu kita akan mempelajari ini nanti. Wadaihi, dan juga cara penyampaian Al-Quran bagaimana. Wa al-fadihi, dan juga lafaz-lafaznya Al-Quran itu dikaji sama ulama tafsir. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya al-muta'alliqati bil ahkami, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi
wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Ilmu agama itu kan banyak. Kalau kita mengetahui ilmu agama itu menjadi 3, di antaranya itu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Ilmu fikih itu terbagi menjadi 2, ada fiqhuddin, ya, fiqhul aqidah, dan juga fiqhul amali. Yang kita belajar tentang fiqhul amali yang seperti sholat semacamnya itu fiqhul amali. Secara garis besarnya ilmunya semacam gitu. Yang lain itu yang lain itu membantu ilmu-ilmu yang 3 ini. Di antaranya sorob dan nahwu, membantu kepada cara membacanya kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan kitab hadis dan semacamnya. Hingga tafsir ini membahas tentang keadaan Al-Quran, baik sanadnya turun kepada siapa, keadaannya siang apa malam, lafaz-lafaznya bagaimana, itu dikaji sama tafsir. Wa maudu'uhu, dan pembahasan di dalam tafsir itu adalah kalamullah azza wa jalla, yaitu firman-Nya Allah azza wa jalla, min haisiyatil madhkurah, pertimbangan dari sisi yang telah disebutkan. Tafsir itu bermacam-macam. Ulama-ulama menafsirkan Al-Quran itu bermacam-macam. Ada istilah tafsir isyari. Tafsir isyari itu yang tafsir tidak umum, karena dia menafsirkan Al-Quran melalui dapat ilham dari Allah langsung. Ada Ibanatul Ahkam, tafsirul ahkam, yang hanya menjelaskan tentang hukum-hukum saja. Ada tafsir sains yang baru-baru ini. Dia mencari mengkaji Al-Quran itu sedemikian rupa, mengkaji tentang besi-besi, keseimbangan dan sebagainya. Itu mereka sekarang begitu. Atau Ijazil Adadi yang menafsirkan tentang huruf-huruf, alif berapa, ba berapa, jim berapa, ada tafsir lengkap. Jadi tafsir itu dipandang beberapa sisi. Kalau dulu ingin mempelajari agama, mereka mempelajari tafsir. Karena di dalam tafsir itu lengkap. Mau kajian akidah dan sebagainya, itu tafsir sains dan sebagainya. Cuma karena ketidakmampuan kita di dalam mengkaji Al-Quran, sehingga ulama-ulama itu mempersingkat, sehingga ada kajian fikih, sehingga ada kajian hadis, sehingga ada kajian mustalah dan sebagainya. Terus wa faidatuhu, dan faidahnya kita mempelajari ilmu tafsir ini, atawassul ila fahmi ma'anil Quran. Kita akan mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran. Dengan mempelajari tafsir, faidahnya adalah kita bisa memahami Al-Quran. Wal amal bima fihi ba'dal fahmi, dan juga kita akan mengamalkan setelah kita memahami Al-Quran. Kita dengan mempelajari tafsir, ilmu tafsir, kita paham Al-Quran dulu. Setelah itu baru kita mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, wasamratuhu, buahnya. Apa buahnya ilmu tafsir itu? Kita sudah, kalau tadi dapat faedahnya, kita sekarang apa yang bisa kita petik daripada ilmu tafsir? At-tamassuku bil urwatil wusqa, yaitu berpegang teguh kepada tali yang kencang. Wal fawzu bis sa'adati fid dharaini, dan juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya apa? Ketika kita mempelajari ilmu tafsir, kita akan mendapatkan pegangan Al-Quran itu menjadi pegangan yang kuat bagi kita, dan kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Wa wadihu, dan peletak dasarnya, siapa yang menggunakan pertama kali ilmu tafsir ini? Allah Ta'ala wa Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, yaitu Allah dan nabinya. Fahuwa ilmu ilahi nabawiyah, karena ilmu ini adalah ilmu ilahi yang berkaitan dengan kalamullah, dan nabawi, dan yang berkaitan dengan kalamur Rasulullah, pembicaraan Rasulullah, pembicaraan Allah. Ini yang pertama kali memakai peletak dasarnya ilmu tafsir. Wastimdaduh. Dari mana Al-Quran itu diambil? Dari mana sumber-sumber ulumul Quran itu diambil?
Nah ini wastimdaduhu. Pertama adalah diambil dari minal Qur'ani nafsi, dari Quran itu sendiri. Ulum tafsir itu. Wasunnati, dan sunnahnya Rasul, baik pembicaraannya, baik perbuatannya, baik ikrarnya. Dari situ diambilnya nanti ulumul Quran itu. Dan yang ketiga wa asalibil arabi, dan juga gaya bahasa orang-orang Arab. Jadi kajian ulumul Quran itu selain mengambil dari Al-Quran, juga mengambil dari sunnah, juga mengambil dari gaya bahasanya orang-orang terdahulu. Oh seperti ini, kebiasaan orang Arab gini ya, akhirnya dikaji oleh ulumul Quran. Wa masailuhu, dan isi pokoknya atau isi pokok pembahasan Al-Quran, ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaida, yaitu diambil manfaat dari ilmu tafsir, ulum tafsir itu dari hukum-hukumnya, wa aqaidah, dan akidah-akidahnya. Di dalam ilmu tafsir itu ada hukum-hukum, ada akidah, wa amsali, dan kisah-kisah atau perumpamaan. Masalul ladzina yunfikuna amwalan, kan begitu kan, itu perumpamaan. Kalau orang yang infakkan hartanya, diibaratkan oleh Allah, satu biji ditanam nanti tumbuh 10, dan setiap tangkainya menjadi 700 dan sebagainya. Setiap tangkainya menjadi 100 dan 7 tangkai berarti 700. Itu adalah perumpamaan. Dan juga kita perumpamaan begini juga dikaji yang sekarang tafsirnya. Bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Bani Israel yang tidak taat kepada Allah walaupun diberikan nikmat terus. Wa mawa'idhah, dan nasihat-nasihat yang ada di dalam tafsir itu. Makanya Al-Quran itu kan disebut ada 6.666 ayat. Kalau hurufnya, kalau hurufnya tidak ada perbedaan. Kalau yang berbeda itu ayatnya. Ada 6.666 ayat. Apa saja? Di antaranya adalah amrun, perintah, itu ada 1.000. Amrun ada apa? Perintah ada 1.000. Terus larangan ada 1.000. Berapa sudah? 2.000. Janji Allah ada 1.000. 3.000. Kisah dan khobar ada 1.000. Nah, seperti kita mempelajari tentang Israel itu, kisah dan khobar itu ada 1.000 kisah di dalam Al-Quran itu. Wa'id dan peringatan ada 1.000. 5. Terus ibrah dan misal ini, perumpamaan dan kisah-kisah ini ada 1.000 juga. Terus menjelaskan tentang halal dan haram itu 500. Terus doa itu ada 100. Kemudian ayat yang dihapus atau disebut dengan nasih dan mansukh itu ada 66. Berarti semuanya 6.666 ayat. Jadi 1.000 larangan, 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji Allah, 1.000 kisah dan khobar, 1.000 peringatan, 1.000 perumpamaan, 1.500 halal dan haram, 100 isinya doa-doa, terus 66 ayat-ayat yang dihapus, yang didelet dan yang mendelet, itu ada ayat 66. Ini mempelajari tingkat tinggi ini sampai ayatnya. Tapi setidaknya kita mengenal. Kalau ada kiai-kiai nanti nyebutkan ayat 66.006, oh yang itu saya sudah belajar. Setidaknya begitu. Wa nisbatuhu, dan penisbatannya ilmu tafsir ini. Kemana penisbatannya? Annahu minal ulumid diniyah. Jadi ilmu tafsir ini disebutkan kepada ilmu-ilmu agama.
Bukan hanya ilmu agama katanya, bal raisuha, akan tetapi pemimpinnya, kepalanya ini. Kenapa? Likauniha ma'khudatan minal kitabi. Karena ilmu tafsir itu diambil dari kitabullah, dari firman-firmannya Allah secara langsung. Wa mutawaqafatan fil i'tida ba'da subuti alaihi, dan masuk ke dalam bilangan setelah ketetapan ilmu tafsir itu. Artinya begini, jadi hukum itu akan lahir kalau sudah ketetapan dari ulama tafsir. Kalau sudah jelas-jelas tentang asbabun nusulnya begini, akhirnya ketika kita mau menetapkan hukum, kita akan mengkaji dulu kepada ilmu tafsir. Sehingga ilmu tafsir ini disebut dengan ro'isuha, kepalanya ilmu-ilmu yang lain, kepalanya kitab-kitab yang lain. Karena fikih saja harus mengkaji kepada ilmu tafsir. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu tafsir, apa yang akan didapatkan, keutamaan apa yang akan didapatkan ketika kita belajar ilmu tafsir. Keutamaan tafsir, ilmu tafsir ini, annahu, bahwasanya fadilahnya ilmu tafsir, bahwasanya ilmu tafsir ini min asrafil ulumi wa ajalliha, yaitu paling mulianya ilmu, wa ajalliha, dan paling agungnya ilmu. Ilmu tafsir ini adalah paling mulia dan paling agungnya ilmu. Kenapa? Li'anna al-uluma innama tasrufu bi syarfi mawdu'atiha. Karena ilmu-ilmu itu menjadi mulia sebab kemuliaan daripada isi materinya. Tafsir ini mulia karena di dalamnya ada firman Allah. Firman Allah mulia tidak? Mulia. Makanya tafsir ini jadi mulia. Coba buku-buku yang kurang bagus yang tentang gosip-gosip itu di dalamnya, isinya tidak bermutu, kira-kira mulia enggak? Enggak. Kenapa? Karena kata-kata Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki ini, suatu yang mulia itu tergantung isinya. Kalau isinya mulia, maka juga termasuk mulia, apa bendanya juga mulia. Terus wa mawdu'uhu ajallun wa asyrafun wa mawdu'uhu ajallun wa asyrafun, sedangkan materinya, isinya itu paling agung dan paling mulia. Wa amma bayanul hajati ilaihi, dan adapun menjelaskan kebutuhan ilmu tafsir itu, fali'anna fahmal qur'ana mustamil ala al-ahkami syar'iyyati allati hiya madaru syahadatil abadiyah. Karena pemahaman ilmu tafsir ini mencakup atas hukum-hukum syariat yang akan menyebabkan kebahagiaan kita selama-lamanya. Yang nanti wahya ulwatul wusqa, yang mana nanti itu kita akan berpegang tali yang kuat, yang kencang. Ketika kita mempelajari hajat kita, kebutuhan kita, memahami memahami Al-Qur'an yang mencakup hukum-hukum syariat yang menyebabkan kebahagiaan kita, dan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an itu. Namun kita memahami Al-Quran itu amrun asirun, sangat perkara yang sulit. Kita memahami Al-Quran itu, ini khabarnya ini dari li'anna fahmah. Karena memahami Al-Quran yang mencakup hukum syariat yang membuat kita bahagia selama-lamanya ini amrun asirun, yaitu perkara yang susah. La yuhtada ilaihi illa bitaufiqin min latifil khabir. Kita tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah kecuali kecuali adat yang maha lembut dan yang maha mengetahui itu memberikan
pertolongan kepada kita sehingga kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memahami Al-Quran itu tidak mudah. Jadi beruntung kita pernah mondok, pernah mengaji, sehingga guru-guru kami itu mengajarkan pemahaman-pemahaman Al-Quran. Apa kandungan Al-Quran. Hatta inna sahabat radhiyallahu anhum ala ului ka'bihim fil fasahati. Sampai sahabat saja yang kecerdasannya sudah tidak bisa diragukan lagi kefasihan tentang bahasa Arabnya. Wasdinara biwatanihim bima asraqa alaihim alaiha min mishkatin nubuwati. Dan sahabat itu yang langsung ketemu dengan Rasulullah, mendapatkan pancaran sinar dari Rasulullah. Kanu kasiran ma yarjuna ilaihi bisu'ali anil asya. Mereka saja masih bertanya tentang ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah. La yu'raju alaiha wa lam tazil afhamukum ilayya. Dan mereka itu tidak memahami, tidak mendapatkan, tidak sampai paham tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kama waqa'a li Adi ibn Hatim ini. Seperti Adi ibn Hatim ini ketika ada ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran itu tentang al-khaytil abyadil wal aswad ini. Al-Qurannya kan begini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, kan begitu ayatnya. Artinya begini, makanlah kalian, minumlah kalian. Ini untuk puasa. Minumlah kalian, makanlah kalian hingga kalian melihat dengan terang, hingga terang benang yang putih dan benang yang hitam. Lah, Ibnu Hatim ini naruh benang. Saya akan berpuasa ketika benang ini berubah dari putih menjadi hitam. Kalau kita kan enggak sekarang. Yang dimaksud putih itu siang, yang dimaksud hitam itu kalau sudah malam berganti siang, maka kita harus berpuasa. Makan minumlah sampai siang itu berganti siang. Kalau sudah malam berganti siang, kita tidak boleh makan dan minum lagi. Begitu artinya. Lah, sahabat dulu itu benang begini, nggak berubah-berubah. Artinya apa? Itu saking pentingnya kita belajar tafsir. Nah, kata pengarang kitab ini, wala syakka anna muhtajuna ila ma kanu muhtajina ilaihi. Jadi kebutuhan mereka tentang ilmu tafsir ini juga kita harus membutuhkan juga. Apa yang mereka pelajari kita juga harus pelajari. Baik, kita cukupkan di sini mungkin ya. Kita beralih kepada tafsir Jalalain. Nah, ini setengah jam.